Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran BB kita pada hari ini. Hari ini materi terakhir dalam bab gunnah, yaitu cara menerapkan bacaannya dalam surat pendek. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang gunnah. Buka pada halaman 77. Sebelum kita lanjut lagi pembelajarannya, kita ingat kembali apa itu gunnah dan cara membacanya. Jadi gunnah itu adalah membaca dengung nun tasydid dan mim tasydid ya. Jadi ada huruf nun dan mim dengan harokat tasydid. Dan dibaca dengung dengan suara apa kalau dengung? Ya, benar sekali, dengan suara hidung. Cara membacanya ditahan sebanyak 1 alif atau 2 harokat ya. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar menerapkan bacaan gunnah dalam surah-surah pendek. Di sini ada surat apa? Ayo. Ya, benar sekali. Jadi kita tandai dulu yang mana bacaan gunnahnya. Tadi ada apa? Huruf nun atau mim yang ada tasydidnya. Kita cari dulu yang mana gunnahnya. Nah, ini nun dengan tasydid. Ini nun dengan tasydid. Nih. Yang ini juga. Nah, ini. Dan ini juga ya. Nah, sudah, jadi ada kata pada huruf nas, yaitu tanda dengungnya. Coba kita baca ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, jadi begitu bacaan gunnah. Ini ada satu lagi nun dengan tasydid ya, tadi terlewat. Nah, jadi ini. Jadi kalau kita tahu yang mana tanda gunnahnya, maka kita akan tahu cara membaca gunnah. Cukup ditahan dan keluarkan suaranya melalui suara hidung ya. Berdengung, hidungnya bagaimana kalau berdengung? Mekar-mekar ya. Kita lanjutkan lagi halaman sebelahnya. Yang kedua ada surat apa? Ada 3 ayat. Iya, benar sekali. Yang kedua adalah surat Al-Kautsar. Kita cari dulu yang mana bacaan gunnah. Ingat, cari huruf nun atau mim yang ada tasydidnya. Ini yang pertama ada di sini pada kata inna. Kemudian di sini lagi ada kata inna lagi. Habis ya untuk surat yang kedua. Coba kita baca lagi sama-sama. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika di inna yang ayat pertama dan inna ayat yang ketiga juga didengungkan dan ditahan sebanyak 2 harokat. Dan surat yang terakhir, surat yang ketiga, ini surat apa? Ya, surat Al-Lahab ya. Ya, kita cari lagi yang mana? Ayat pertama tidak ada. Ayat kedua juga tidak ada. Ayat ketiga tidak ada. Ayat keempat, ini ada mim dengan tasydid. Hamma pada kata hamma. Nih, seperti ini.
Ayat kelima ada lagi hablum. Ini termasuk gunnah dan apa? Kalau tanwin bertemu dengan mim? Ya, idgham bi gunnah. Sudah pasti ini adalah bacaan gunnah ya. Dan ini juga. Ada nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim adalah bacaan apa? Idgham bi gunnah juga. Jadi ini termasuk bacaan gunnah ya. Karena bi gunnah, idgham bi gunnah adalah memasukkan dengan dengung. Kita baca surat yang terakhir, yang ketiga. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada bacaan gunnah, ingat diapain? Didengung dan ditahan sebanyak 2 harokat. Dengan huruf gunnahnya itu ada pada nun dan mim yang bertasydid. Nah, sampai di sini semoga Ananda mengerti bagaimana itu bacaan gunnah. Oke, kita lanjutkan lagi. Baiklah, telah selesai sudah materi kita tentang gunnah, tapi masih ada bonus tambahan dari Ibu untuk pelajaran gunnah ini. Nah, gunnah ini memiliki tingkatan ya. Tingkatan di sini menurut jumhur ulama, dan juga tingkatan gunnah ini merupakan tingkat seberapa dengung atau seberapa panjang dengung dari setiap hukum-hukum bacaan tajwid. Nah, jadi dari setiap hukum bacaan tajwid itu ada pun tingkatan gunnahnya, yaitu 1. Jika nun dan mim bertasydid. Contohnya amma, inna. Nah, nun dan mim bertasydid ini adalah tingkatan yang paling pertama, berarti dengungannya lebih panjang daripada yang lain ya. Kalimat amma adalah idgham mimmi, yakni mim mati bertemu dengan mim, sedangkan kalimat inna yaitu bertemunya nun mati dengan nun. Yang kedua, ikhfa syafawi. Jadi tingkatan yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Jika mim mati bertemu dengan ba, jadi ikhfa syafawi itu adalah mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya suara lebih banyak ke hidung, sama ya. Gunnah atau dengung itu semuanya menggunakan cara dengan suara hidung. Adapun contohnya adalah tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, ada mim mati bertemu dengan ba pada kata mihim bihija ya. Itu adalah contoh yang ikhfa syafawi. Tingkatan ketiga adalah iklab. Iklab adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya suara lebih banyak ke hidung ya. Ikhfa syafawi dan iklab ini cara membacanya sama ya, merubah huruf, tapi iklab ini merubah huruf nun atau tanwin menjadi seperti suara mim. Contohnya adalah min ba'di. Jadi nun mati bertemu dengan huruf ba, itu adalah contoh dari iklab. Tingkatan yang keempat yaitu jika nun mati bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf waw dan ya. Contohnya adalah miwalin. Jadi itu adalah contoh nun mati bertemu dengan huruf waw. Kita lanjutkan lagi tingkatan yang kelima yaitu huruf ikhfa beserta tingkatannya. Jadi hukum ikhfa beserta tingkatannya ya. Adapun contohnya
antum, antum. Nah, seperti itu ya contohnya. Tingkatan keenam yaitu izhar ya. Jadi tingkatan keenam adalah izhar halki ya. Dengung dengan satu harokat. Maksudnya di sini izhar kan kita sudah tahu artinya jelas. Maka pada izhar ini kita telah sampai kepada tingkat yang terendah, artinya tidak ada dengungnya sama sekali ya. Cukup ditahan sebanyak satu harokat atau membaca seperti biasa saja. Membaca dengan jelas tidak perlu didengungkan. Contohnya, man amanah, man amanah. Nah, itu adalah contohnya. Dan nun mati bertemu dengan huruf alif. Dan tingkatan yang terakhir atau ketujuh adalah jika nun dan mim berharokat ya. Jadi nun dan mim berharokat biasa saja ya. Berharokat fathah, kasroh, dhammah. Contohnya, malahu, malahu. Jadi huruf ma-nya itu berharokat ya. Tidak ada dengungnya sama sekali, datar bacanya seperti biasa saja ya. Dan perlu diingat sekali lagi bagi Ananda bahwa tingkatan gunnah ini merupakan tingkatan seberapa panjang gunnah atau dengungnya ya, seberapa berat titik gunnahnya. Jadi tingkatan yang paling atas itu gunnahnya paling panjang atau paling besar ya, sedangkan sampai ke tingkat yang paling bawah lama-lama menjadi gunanya hilang atau tidak ada guna sama sekali, dibaca dengan jelas. Nah, itu tadi bonus tambahan pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda ya. Telah selesai sudah pelajaran gunnah kita pada hari ini dan juga telah selesai bab keseluruhannya, maka kalian cukup kerjakan latihan halaman 80 dan 81 ya. Bagian A, pilihan ganda, dan juga bagian B, esainya dikerjakan dan dikumpul. Karena telah selesai pada pembelajaran guna ini, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan PH ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga hukum-hukum tajwid yang telah kita pelajari dari semester 1, baik itu alif lam, hukum izhar halki, hukum bacaan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah, hukum bacaan iqlab, hukum bacaan ikhfah, dan juga yang terakhir ini adalah gunnah. Semoga Ananda dapat menerapkannya dalam bacaannya dan ketika mengaji atau hafalan suratnya ya. Jika Ananda masih belum paham mengenai hukum-hukum tajwid, dapat Ananda langsung tanyakan kepada Ibu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.